Kalau orang bilang masa kecil itu masa kecil terburuk lah Mas. Aku untuk beli pulpen aja itu susah Mas. Untuk sekolah itu, kalau zaman sekolah sisa buku itu dulu aku ambil lagi. Yang masih kosong-kosong. Tak jadiin satu Mas, buat belajar lagi besoknya. Di semester yang baru. Pertama itu dulu cuma pegang uang 500.000. Jadi 500.000 itu dibikin untuk beli kayak bahannya, yang untuk 1 kali produksi maksudnya. Itu diputar, taruh diputar gitu. Prosesnya aku sampai sini tuh nggak semena-mena langsung kayak gini gitu. Ada prosesnya tuh. Mereka aja yang nggak tahu kalau dibilang, loh enak ya pesenannya oke, terus duwe omah gede. Loh, tapi mereka kan nggak tahu. Kita kan prosesnya juga lama gitu untuk mencapai itu semua. Omsetnya kalau pas banyak itu bisa 150, lebih barang juga bisa. Tapi kalau pas sepi Mas, kan ada masa-masa itu. Kalau orang Jawa kan lihat bulannya, bulan bagus untuk banyak manten, itu juga banyak pesanan. Kalau pas bulannya kayak bulan Suro, itu kan tidak ada orang mantenan. Itu sepi itu paling cuma sekitar 70. Ya, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandi Ahmad. Saya owner Bakpia Ahmad Family. Di samping saya, istri saya owner Bakpia Ahmad Family juga. Nama saya Siti Zubaida. Saya owner juga. Alamatnya di Desa Gembleb, RT 31, RW 11, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Sebenarnya gini Mas, kalau Bakpia Ahmad itu sebenarnya adalah produknya. Kita untuk perusahaannya yang terdaftar itu Ahmad Family Bakery dan Cookies. Untuk produknya ada Bakpia Ahmad Family, Bolen Ahmad Family, pai susu Ahmad Family. Tapi orang emang kenalnya itu banyak yang kenal lebih malah ke Bakpia Ahmad Family gitu. Dulu soalnya sebelum menikah kan saya menjalankan usaha sendiri, dibantu adik, kakak. Jadi untuk pengiriman itu masih terbatas gitu, masih sampai daerah sini aja sampai situ. Terus setelah menikah karena ada yang membantu juga, jadi untuk pengiriman bisa lebih jauh lagi, bisa sampai luar kota, Malang, bisa sampai situ juga. Sebelum menikah kan istri saya merantau di Pasuruan. Nah saya kan asli Pasuruan. Satu kerjaan dulu, terus istri saya memutuskan untuk keluar dulu. Dan saya masih tertahan di sana. Keluar, bikin sendiri di sini. Akhirnya saya memutuskan keluar juga untuk gabung di sini. Bakpia juga? Iya di sana. Dulu itu yang menyuruh untuk membuat bakpia itu sebenarnya dorongan dari keluarga. Kalau nggak ada dorongan keluarga mungkin saya masih kerja di sana. Kamu loh bisa bikin sendiri. Kenapa nggak nyoba bikin sendiri? Di Trenggalek lo belum ada bakpia, Gios. Aku akhirnya nyoba itu. Sebenarnya ada bakpia, tapi belum banyak yang kenal, belum banyak yang tahu gitu. Jadi akhirnya ya udah tak nyoba untuk bisnis ini. Pertama itu dulu cuma pegang uang 500.000. Soalnya udah ada kayak alatnya, alat sederhana di dapur. Terus kalau ovennya udah ada oven kecil itu. Jadi 500.000 itu dibikin untuk beli kayak bahannya, yang untuk 1 kali produksi maksudnya. Itu diputar, taruh diputar gitu. Langsung jadi? Ya langsung jadi, soalnya kan sekolahnya kan udah lulus. Tapi itu ada beberapa kali kita revisi juga, soalnya tepungnya yang dipakai di sana sama yang di sini tuh beda. Soalnya di sini nggak ada tepung yang sama kayak yang di Pasuruan. Masih terbatas Mas bahan bakunya. Bahkan teman-teman itu masih belanja di Pasuruan kadang. Kayak coklat, kayak tepung-tepung itu di Trenggalek belum ada, ambilnya di Pasuruan. Pasuruan sana ada. Sekalian sambang sama guru. Keluar 2016. 2016 akhir. Waktu itu usia 21, lulus SMA, langsung ke sana, 3 tahun kerja terus pulang, bikin sendiri. Kalau saya kan termasuknya bukan yang pertama membikin sendiri gitu. Itu aku termasuk yang ketiga. Lulusan Pasuruan itu pertama berdiri di Kediri. Jadi responnya mendukung lah gitu. Alhamdulillah. Jadi ini aku ndak sio-sio ngajari awakmu gini. Dulu kan saya kan di sana kan bisa dikatakan sopir ya. Lebih ke antar-antar gitu. Sopir tiap hari antar
ke sekolah tiap hari itu ada aja wejangan itu harus menikah sama ini, terus harus lebih maju dari ini gitu loh. Udah kayak orang tua sendiri kalau di sana dulu kerja. Tiap hari pasti dikasih wejangan. Soalnya saya tuh hampir tiap hari sama beliau. Antar jemput sekolah kan saya. Habis antar jemput sekolah saya antar produk gitu. Diajarin gimana caranya marketingnya. Jadi sampai sekarang pun sering tanya gimana kabarnya di sini, anak-anak gimana, usahanya gimana. Jadi kita itu sama teman-teman juga sering ke sana. Baiklah, kayak keluarga. Waktu itu kan lulus SMA itu sebelum ke sana, itu kebetulan kan ada tetangga yang udah di sana. Terus minta tolong gitu untuk kalau di sana ada lowongan, aku mau kerja di sana daripada nganggur di rumah. Soalnya bukan nganggur sih di rumah, udah keliling cari kerja, tapi memang cari kerja kan juga susah. Di sana itu nggak sekedar kerja, Mas. Lebih ditata lah sama beliau itu. Untuk kedepannya gitu loh. Pasti kan punya cita-cita sendiri, besoknya mau apa gitu. Kalau istri saya di sana itu lebih condong ke bagian ngurusin semuanya, keuangan, pesanan gitu. Kalau saya lebih ke pengiriman, ya distribusi, sama kekeluargaannya gitu. Ngurusin semua kekeluargaannya gitu. Sekarang Mas Fandi usia berapa? Mau 31. Mau 31. Sama, seumuran. Ya. Susah ya Mas ya, soalnya kadang kan beda pemikiran. Tapi nanti kalau udah beda pemikiran harus mengalah salah satunya. Istri yang kebanyakan mengalah, desain ke kerdus, ini nggak cocok, apa ini, tapi gini, lebih mengalah lah istri saya. Terus kalau ada tatanan di tempat produksi, ini kurang gini, lebih condong ke saya sih untuk mengatur kayak gitu. Tetap rembukan lah. Tetap harus ada yang ngalah salah satunya pokoknya. Kalau bakpia itu kan kulit sama isi kan banyak isinya. Jadi untuk rasanya harus yang paling utama itu kan isinya, Mas. Kalau isinya itu salah sedikit gitu, udah pengaruh besar di rasanya sih semua. Soalnya itu semua tergantung sama isinya. Kalau kulitnya itu cuma untuk misalkan kalau yang basah gitu ya. Kan kalau yang basah itu kulitnya itu cuma untuk pembungkusnya. Terus rasanya juga cuma menambahkan rasa manis sedikit gitu kalau yang basah. Misal kacang hijau kalau kurang bersih nyucinya itu pengaruh. Pengaruh banget. Atau kekurangan air sampai gosong gitu, itu susah soalnya pakai vanili menambahkan beberapa kan kalau sampai gosong. Ditambah daun pandan juga. Jadi yang paling pengaruh besar itu isi. Rasa lain itu kita prosesnya sendiri ya. Misalkan rasa coklat gitu ya, itu kan udah kayak gini ukurannya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, hasilnya nanti harus kayak gini. Jadi kalau kacang hijau masih bisa sih kayak kurang mateng kacangnya gitu kan masih bisa. Kalau yang rasa lain selalu harus maksimal. Kalau di sini kan namanya bakpia basah, kalau di sana bakpia patok. Itu sebenarnya sama, cuma pengolahan isinya yang beda. Kalau dari segi kulit atau bahan-bahannya yang dipakai untuk kulitnya itu sama. Dan juga harganya juga beda. Harganya juga berbeda jauh. Jauh. Iya. Kalau di sana kan itu Mas, lebih terkenal dengan kota wisatanya. Makanya berani jual mahal. Kalau di sini belum berani jual mahal. Sebenarnya kita nggak ambil untung banyak-banyak Mas. Soalnya kita kan juga di daerah pedesaan. Kita ambil untung dikit aja, yang penting kita jalan, kita dapat pesanan yang banyak. Kalau kita patok harga mahal, nanti karena kita di desa, mungkin peminatnya kurang. Jadi kita nggak bisa untuk produksi banyak. Presentasi untungnya berapa Mas? Dari harga 10.000 tadi? Kurang lebih 1.000. Iya, 1.000 aja. Satu kotak. Iya. Itu dinaikkan sedikit aja udah kok muda gitu. Padahal banyak yang bilang itu murah loh dibandingkan ke Jogja atau dibandingkan di tempat lain. Ini murah banget dengan rasa yang seperti itu. Soalnya kan masyarakat kan juga tidak sama ya. Juga masyarakat ada yang kelas rendah, ada masyarakat yang kelas tinggi, yang menengah ke bawah. Jadi kita lebih menekankan untuk yang menengah ke bawah. Jadi yang kelas tinggi pun bisa beli, kan itu murah. Jadi yang bawah bisa merasakan juga. Menentukan harga bakpia ini jenengan itu pertimbangannya apa saja Mas? Dilihat dari harga bahan baku. Kalau harga bahan baku kan naik turun. Kita ambil dari harga tertinggi. Harga tertinggi berapa nanti kita hitung HPP-nya.
Misal kita mau menaikkan harga, kita nggak cuma kita sendiri yang menaikkan harga. Kita rembukan bareng sama alumni Pasuruan tadi. Beberapa perusahaan itu kita kumpulkan dulu untuk persetujuan kenaikan harga gitu. Jadi kita nggak berdiri sendiri kalau masalah harga. Kita rembukan dulu. Kadang juga ada yang setuju. Kalau nggak ada yang setuju ya wis jalan sendiri aja. Tapi sejauh ini sih lebih setuju sih. Banyak yang setuju juga. Kompak lah. Kacang hijau kupas itu sebenarnya banyak kan mereknya mas. Tapi kita ambilnya itu yang merek Gyoksan. Soalnya udah pasti itu bagus barangnya. Iya, impor. Kalau yang merek-merek kayak kadang nggak ada mereknya itu juga udah kupas, produk lokal. Cuma kurang mengembang kalau di kurang mengembang gitu loh. Kalau pas musim manten gitu kan rame. Itu bisa sampai 5.000 kotak bisa. Tapi sampai malam nanti produksinya. Kalau sampai sore misalnya normal jam kerja 8 jam gitu ya. Berarti itu sekali 7. Sekitar 20.000. 20.000 itu bisa 1 hari kerja full 8 jam kerja. Kalau lebih dari itu berarti nanti kita kerjakan sampai malam. Karyawannya 24, keluar 3. Tinggal 21. Keluar masuk. Orang karyawan kan juga banyak. Pasti kan pemikirannya juga berbeda-beda juga. Jadi kita tinggal rungokne ae lah. Dirungokne apa sih? Kan setiap orang juga punya masalahnya masing-masing. Kadang juga ada yang dibawa sampai kerja. Nanti kalau kerja kadang kan nggak mood. Ya cukup dibilangi ae. Dituturi karo dirungokne. Gimana caranya biar tetap bisa sportif kerjanya? Dari kardus mas, ada pesanan kayak dari Tulungagung, karena ada kardus kan ya. Dari Malang, dari Lumajang itu telepon itu aku baru dapat kardus ini mas. Kok enak, saya coba terus akhirnya kirim ke Malang, ke Lumajang gitu. 5.000 kalau untuk isi 10 semua berarti kali 10.000, 50. Iya, segitu. Nanti dapat cashback. Cashback kalau itu yang pesan banyak ya ada cashbacknya. Cashback itu 1.000 ke bawah lah. 500 kotak dapat cashback 100.000. Terus dapat bonus juga. Betul. Produknya. Waktu itu keliling. Dititipkan ke sekolah ya. Dititipkan ke toko, ke sekolah, terus aku sendiri keliling. Kayak sales gitu, bawa sepeda. Jadi bawa sepeda, bawa keranjang di belakang, isinya bakpia. Waktu itu masih dikemasi pakai mika. Belum ada gini, kardus, masih mika jadi keliling gitu. Dari rumah ke rumah, dari sekolah. Terus nanti istirahat di pom bensin. Malah laku mas di pom bensin, malah laku banyak di situ, istirahat di situ. Daripada di rumah ke rumah belum tentu ada yang beli mas. Terus habis itu dari WA itu cuma dari WA. Iya tapi cuma WA aja mas waktu itu. Kayak Facebook, Instagram itu belum bikin yang pertama dulu itu. Waktu itu kayak 2 bulan. 2 bulan habis setelah buka itu aku punya 1 karyawan, tetangga deket. Waktu itu ada pesanan sekitar 200 kotak kalau enggak salah. Itu pesanan yang keberapa gitu loh. Yang sebelumnya mungkin cuma sekitar 50, 70, itu aku kerjakan sendiri. Nah pas itu kan 200 kotak. 200 kotak itu pas bakpia yang kering. Aku dulu belum bikin bakpia yang basah. Pas waktu itu aku mikir gini, loh enggak mungkin ini aku pakai oven kecil, enggak bakal selesai. Pesenannya kan banyak. Jadi pas waktu itu aku beli tambahan oven yang gede itu yang ada gasnya itu. Uangnya itu pinjam dulu. Pinjam ke adik aku, pinjam ke tetangga yang tadi yang aku rekrut pertama itu, sama uangku sendiri. Jadi uang ngumpul dari 3 orang itu beli tambahan oven. 2 bulan itu tadi aku tambah oven sama karyawan 1. Pas aku buka usaha, aku tuh punya prinsip mas, pokoknya jangan hutang gitu. Jadi dari mulai aku usaha uang 500.000 jalan sampai COVID itu aku pakai uang sendiri. Setelah COVID beberapa bulan gitu ndak kerja, libur ndak ada pesanan, aku cuma bikin sedikit kalau misalkan nanti ada orang beli paling buat cemilan gitu loh. Berdoa aja lah moga-moga ada yang beli gitu. Terus aku juga pas waktu COVID itu nyoba bikin variasi baru. Bolen ini. Bolen. Jadi sebelum COVID itu berarti belum ada bolen. Belum ada bolen. Karena ada COVID, bolen terlahir. Terus juga pas waktu itu musibah juga mas. Itu dari ibu kecelakaan.
Masku juga kecelakaan juga. Nah terus aku sendiri pas itu hamil, karena pas hamil mungkin karena kok banyak banget sih cobaanku. Jadi aku sendiri nggak bisa akhirnya lahiran secara normal. Jadi aku juga operasi. Duluan ibu kecelakaan jatuh, patah tulang. Terus ini suami pas mau jenguk dia nabrak juga. Kecelakaan juga. Gitu. Jadi ya Allah kok gini banget, ya Allah kok aku dicoba kayak gini. Terus corona, ndak kerja, ndak ada pemasukan. Mau lahiran juga, ya Allah. Jadi banyak banget uang yang harus keluar. Akhirnya terus COVID-nya udah meredup itu loh, udah boleh-boleh itu. Akhirnya mau buka usaha lagi, kita nggak ada pegangan uang. Baliknya apa? Mulai optimis lagi. Waktu COVID, ya maaf ya, banyak ya orang yang meninggal kan. Itu kan buat tahlilan gitu. 1000 hari, 100 hari itu banyak banget itu pesanan itu. Alhamdulillah, ada hikmahnya corona. Ya kita harus berdoa aja lah. Ya ini berarti ujianku di sini. Ujianku di titik ini. Ya harus bersabar. Terus kita harus numbuhkan lagi nih. Nggak mungkin kan kita stop usahanya. Setelah COVID itu kan banyak waktu luang kan. Itu dibuat bikin produk baru, yaitu bolen itu tadi. Alhamdulillah jalan. Rame juga sekarang, alhamdulillah. Ada berkahnya juga COVID. Habis bolen terus ada juga pai susu. Baru makin aja. Berani bikin variasi baru. Rasa-rasa juga, donat juga, onde-onde juga, bolu. Jadi lebih banyak lah variannya. Nggak cuma bakpia aja. Sebelum COVID kan bakpia aja. Omsetnya kalau pas banyak itu bisa 150, lebih barang juga bisa. Tapi kalau pas sepi Mas, kan ada masa-masa itu. Kalau orang Jawa kan lihat bulannya, bulan bagus untuk banyak manten, itu juga banyak pesanan. Kalau pas bulannya kayak bulan Suro, itu kan tidak ada orang mantenan. Itu sepi itu paling cuma sekitar 70. Ya, kita. Kalau saya itu ke temen atau ke karyawan kayak biasa aja sih, lebih nggak ada perbedaan saya itu. Kayak aku lo bosmu gitu loh, kan karyawanku nggak, cuman lebih merangkul aja. Jadi kebanyakan di sini tuh banyak orang yang bilang itu karyawan itu kayak temen, lebih asik, lebih kekeluargaannya itu dapet di sini tuh. Jadi nggak ada pembedaan kalau saya loh ya. Terus agak pernah sih kaget aja ya. Dulu cuma karyawan. Dulu pernah sampai dilempar kompor sama bos gitu dulu kan. Dulu pernah saya itu nyalain keran di kamar mandi nggak dimatiin. Jadi akhirnya itu tumpah-tumpah. Terus anak cowok itu dikumpulkan di ruang produksi, siapa yang sampai kebanjiran gini siapa? Ngaku saya. Saya Bu dihantam kompor sama pernah dulu. Terus pernah dulu juga waktu produksi itu selesainya jam 10. Jam 10 malam lanjut kirim ke Malang, itu waktu malam Minggu. Malam Minggu di Malang, itu kan macet kan, belum ada tol kan. Terus itu nggak boleh ngajak temen atau. Jadi ngelamun sama nunggu macet itu kerasa banget sih itu. Kalau sekarang diinget-inget itu, aku tahu ngene ya. Sekarang alhamdulillah udah kayak gini. Ada umroh, pengen banget umroh. Belum tercapai sih. Insya Allah tahun depan lah, amin. Amin. Dari dulu sih itu. Pengen banget berdua sama istri, nggak pengen ada yang mengganggu lah ya. Ini berangkat berdua lah. Kalau udah pernah nonton konser kemana aja berdua sama istri, nonton Korea, nonton band Indonesia udah pernah sih berdua. Kalau ke Mekah kan belum pernah sih, itu sih pengen banget. Aku ada cita-cita yang lain Mas. Oh iya? Kalau aku sih cita-citanya tentang usaha sih sebenarnya. Aku pengen banget usaha ini bisa lebih maju. Misalkan kita punya toko di tempat yang rame. Kayak di tempat wisata, jadi kita punya toko di situ, pusat oleh-oleh kayak gitu Mas. Aku pengen banget yang kayak gitu. Itu cita-citaku sih sekarang ini. Selain yang ini tadi. Sawang Sinawang. Sawang Sinawang kalau orang Jawa bilang. Orang luar cuma tahu luarnya aja Mas. Enaknya aja. Enaknya aja. Mereka nggak tahu kita guling kumingnya kayak apa. Kalau dulu kan dari merintis usaha itu kan udah ketahuan ya Mas ya, kerjain sendiri, belanja juga sendiri, keliling juga sendiri, sampai mungkin yang dititip-titipkan toko itu banyak yang kembali Mas. Soalnya kan kalau gini kan tidak tahan lama, jadi kadang ada yang kembali ke saya waktu aku tengok di toko, oh ternyata udah tidak layak ini.
jamur, tak bawa pulang lagi, diganti yang baru. Jadi ya di situ dijalanin aja, walaupun kita rugi tapi ini emang prosesnya gitu. Prosesnya aku sampai sini tuh nggak semena-mena langsung kayak gini gitu, ada prosesnya tuh. Mereka aja yang nggak tahu kalau dibilang, loh enak ya pesenannya oke, terus duwe omah gede, loh, tapi mereka kan nggak tahu. Kita kan prosesnya juga lama gitu untuk mencapai itu semua. Ujian, banyak godaannya. Godaan hobi, kayak dulu waktu muda sering nonton konser, terus nggak pernah beli apa yang dipinginkan yang dulu-dulu lah. Kayak mainan kan dulu kan. Terus teman-teman dulu bisa nonton konser di mana aja, bisa beli merchandise apa aja gitu. Itu aja sih godaannya. Jadi karena sekarang udah ada uangnya bisa lihat konser, bisa beli merchandise-nya yang dulu belum pernah kebeli. Sekarang kalau nggak originalnya nggak mau. Dulu yang KW-KW. Sekarang udah aman sih. Soalnya ada hobi baru sekarang, mancing mas. Iya serius. Dia lebih ke Korea, kalau saya ke pop. Dulu kalau band kesukaan konser di sini, berangkat mas. Ponorogo, Malang, berangkat. Jakarta, berangkat. Kalau ke Jakarta sama ini. Dulu loh ya, konser kemana aja berangkat. Apalagi sebelum menikah. Stopnya ya setelah menikah, tapi setelah menikah tetap jalan lihat konser, cuman agak dikurangi. Tapi sekarang udah nggak sama sekali, lebih di rumah aja. Yang paling berpengalaman dalam usaha, kalau dulu itu yang paling banget memberi semangat Almarhum. Itu almarhum bapak, sekarang udah meninggal. Jadi dulu itu pertama kali jalanin usaha kan belum menikah, jadi waktu itu kan cuma sama aku, adik, sama bapak, sama kakak. Itu yang paling memberi support, pokoknya dalam hal apapun itu bapak. Bapak itu dalam keadaan sakit pun dulu, kalau aku lagi ndak mood kerja, nanti dia yang kerja, dia yang jalan sendiri. Terus berarti nanti aku lihatnya, terus aku malah melok-melok kerja. Jadi kalau ada orang beli, terus akunya masih repot nih. Bapakku yang diajak ngobrol dulu, ngobrol santai gitu. Nah terus yang aku tangkep tuh dari bapak itu, kok bisa ya sesabar itu dengan caranya dia ngelayani orang ya? Dengan kondisi sakit. Orang itu kan cuma sekedar tamu yang mau pesan, dengan orang baru bisa seramah itu, berarti wah ini harus aku tirukan ini. Dulu itu meninggalnya 1 tahun setelah menikah. Jadi setelah 1 tahun menikah, aduh aku pegangan siapa ini? Ya pegangan suamiku, mau ndak mau pegangan suamiku. Ya walaupun kita masih dalam tahap-tahap belajar, waktu itu belajar berbisnis. Ya wes belajar berbisnis bareng-bareng, gimana cara melayani orang yang baik. Pokoknya apa sih yang dulu bapakku bilang, tak turuti semuanya. Dulu soalnya juga orang tua yang di rumah pas aku awal produksi cuma bapak. Ibu dulu kan kerja jadi TKW di Malaysia. Terus setelah 1 tahun setelah produksi udah mulai banyak pesanan, mau menikah pulang. Dulu kerja di Malaysia juga karena untuk kehidupan anak-anaknya gitu. Dulu mungkin kalau ibuku ndak kerja di Malaysia, aku ndak bakal sekolah SMA. Kunci suksesnya pertama, jangan merubah rasa. Merubah rasa itu yang paling utama ya mas ya. Terus jujur, menangani pelanggannya harus sangat baik. Harus ramah lah. Harus ramah. Terus kunci suksesnya juga ada di karyawan mas. Mereka ku tanggap dulurku dewe. Ya itu, yang paling penting ya itu. Komunikasinya mungkin aja. Komunikasinya lebih ke enak aja. Lebih ke bercanda tapi ada batasnya. Soalnya aku dulu kan juga pernah malah jadi karyawan. Nah. Aku pengennya kalau jadi karyawan itu giniin gitu dulu. Jadi setelah aku bisa kayak gini, ya aku gituin karyawanku sesuai apa pengenanku dulu. Enak ya kerja nang kene, bosnya penaan, bosnya penak. Asik lah. Enjoy lah. Kayak kata orang-orang, oh kerja kayak dolanan gitu nang kene. Memang tahap terpentingnya itu karyawan mas. Kalau nggak ada karyawan nggak mungkin aku bisa produksi sebanyak ini juga. Kalau orang-orang ini kan sebenarnya mereka kan kayak ibu rumah tangga. Mereka kan cuma untuk tambahan penghasilan di rumah. Jadi kan sebenarnya udah ada orang yang nyari tapi mereka pengen naik kerja gitu. Dan
Yang paling penting jangan lupakan sejarah lah. Dulu awalnya kayak gimana, siapa gurunya yang ngajarin siapa, itu yang dulu aku penting. Juga pernah diposisikan bukan dari keluarga mampu lah. Jadi piye rasane dadi wong ngono itu aku udah ngerti tuh Mas. Ndak mungkin iki aku koyo semena-mena nang karyawan. Aku untuk beli pulpen aja itu susah Mas. Untuk sekolah itu belum harus mesti ada. Beras laku itu. Kalau orang bilang masa kecil terburuk lah Mas. Kan 4 bersaudara. Aku nomor 3. Nomor 1 itu putus sekolah karena memang tidak ada biaya. Jadi dia memutuskan untuk kerja. Nah, yang nomor 2 itu lulus SMP, dia menikah. Nah, iki aku ndak mau mosok aku lulus SMP aku mek gur nganggur lulus SMP, aku pengen kuliah, aku pengen kerja. Itu sebenarnya cita-citaku dulu seperti itu. Tapi karena memang dari keluarga yang ndak mampu ya, untuk beli buku aja kayaknya susah. Kalau zaman sekolah dulu aku sisa buku itu tak ambil lagi. Yang masih kosong-kosong. Tak jadiin 1 Mas buat belajar lagi besoknya di semester yang baru. Pulpen yang isi ulang. Kadang itu kalau memang udah habis sekolah, kalau memang belum ada uang untuk beli ya pakai potelet itu. Pensil atau pinjam temen kalau memang pas ulangan. Kalau orang sekitar yang udah tahu aku dari dulu, gimana aku masa kecilnya, gimana aku jungkir baliknya, ya mereka memang tahu benar. Jadi memang enggak mudah gitu perjalanan hidupnya. Ya. Kalau sekarang bisa kayak gini ya bersyukur ya alhamdulillah. Mungkin ini dari yang dulu aku bukan siapa-siapa, aku jadi gini, aku harus lebih bisa bersyukur, lebih bisa bersedekah gitu loh Mas. Jadi kalau sama orang-orang ini apa adanya. Jadi kalau kerja gini, kalau misalnya rodok piye panas ngono, ayo tumbas apa? Buat cemilan, buat apa? Panas-panas yuk tumbas es. Tumbas es dihitung wongi piro tumbas es ngono Mas. Gaten. Bisa ditanyakan langsung ke karyawannya lah. Gimana rasanya? Dan mana nanti kalau aku perlakukan mereka dengan buruk, mereka tidak mau kerja lagi, aku mau kerjakan dengan siapa? Jadi mereka itu yang paling utama. Mendingan kalau pas gajian, kalau aku belum ada uang, ya wes tak kasihkan uang itu untuk mereka semua. Mendingan aku tidak pegang uang gitu. Dulu kan memang orang yang nggak punya. Jadi kalau pas wayah gajian gitu Mas ya, uangnya ngepres ini. Tapi aku duwe tanggungan ini. Yus pokoknya mereka harus dilunasin dulu. Soalnya mereka di rumah juga punya tanggungan sendiri. Jadi daripada mereka yang keteteran, aku aja yang nggak pegang uang gitu Mas. Saya Fandi dan samping saya Mbak Siti, istri saya. Kami owner dari Bakpia Ahmad Family, alamat Dusun Suren, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini Mas? Aman. Sabun. Alamat Suren, RT 31 RW 03. Kuali. Saya Fandi dan Mbak Siti. Kok Mbak Siti? Istri saya. Sekian. Terima kasih. Pesan guys. Terakhir.